Harta melimpah nyatanya bukan jaminan yang bisa membuat seseorang bahagia. Kisah inspiratif seorang mantan manajer yang memutuskan menjadi seorang mualaf ini buktinya. Tinggalkan pekerjaan dengan gaji 100 juta rupiah sebulan, mantan manajer itu kini banting tulang menjadi penjual es cincau. Gayanya kini sangatlah sederhana. Pendapatan pria itu pun tak seberapa, bahkan kalah jauh dari gajinya terdahulu. Meski begitu, pria ini tidak pernah berhenti bersyukur. Ia bahkan pernah merasakan mukjizat saat dagangannya tak laku padahal butuh uang untuk biaya sekolah sang anak. Di usia senja seperti sekarang, pria ini tak mau berpangku tangan dan pasrah atas kehidupannya. Pria kelahiran Palembang satu ini adalah salah satu teladan yang tak pernah pasrah pada keadaan. Bahkan dirinya tak menyesal di usia senja tetap harus bekerja untuk menyambung hidup. Padahal di masa lalunya, ia bukan orang sembarangan. Hasanuddin dulu pernah mengenyam kehidupan bergelimang harta. Sebelum menjadi pedagang cincau, ia mengaku pernah bekerja di sebuah perusahaan. Posisinya pun bukan sembarangan, ia menempati kursi manajer di perusahaan tersebut. Dengan posisi tersebut, Hasanuddin tiap bulannya mendapatkan upah mencapai 100 juta rupiah. Namun semua yang ia miliki saat itu tidak membuat hidupnya lebih baik dan tenang. Kisah inspirasi pria yang kini berusia 66 tahun, dulu pria renta itu sempat menjabat sebagai General Manager, IM, sebuah tempat hiburan terkenal di Jakarta. Segala macam kemewahan pernah ia kecap pada saat dirinya bekerja sebagai seorang manajer. Tinggal di Jakarta dan miliki rumah serta mobil mewah dan keluarga harmonis pun tak bisa membuat hatinya tenang. Saking melimpahnya, ia tak mempermasalahkan saat istrinya ingin berbelanja, makan enak di restoran enak, hingga memberi hadiah untuk mertua. Hasanuddin yang sempat mengenyam pendidikan di Singapura dan mahir berbahasa Inggris dan Mandarin itu juga kerap diutangi sejumlah uang oleh teman-temannya. Alhasil, uangnya pun perlahan-lahan mulai menipis. Ia bahkan pernah menumpuk utang hingga 3 miliar rupiah. Saat itu konflik pun mulai muncul antara dirinya dengan istrinya kemudian memutuskan untuk bercerai. Hasanuddin kemudian mencoba untuk membangun rumah tangganya kembali dengan menikahi seorang wanita. Sayang, pernikahannya ini juga diwarnai konflik dan kembali kandas hingga kekayaan yang dimiliki Hasanuddin habis. Tak ingin menyerah dengan kehidupannya itu, Hasanuddin pun mencoba untuk mencari istri kembali. Ia menemukan seorang wanita yang membuat hatinya kembali bergejolak. Namun wanita tersebut meminta satu syarat bila ingin meminangnya menjadi seorang istri. Hasanuddin diminta untuk jadi mualaf bila ingin menikahi wanita tersebut. Akhirnya Hasanuddin resmi menjadi seorang mualaf di usia 43 tahun. Ia kemudian merantau ke Sukabumi, Jawa Barat, dan memulai hidup baru dengan sang istri. Di sana ia kembali memulai hidupnya yang baru dan mencoba melupakan masa lalunya. Kehidupan jadi mualaf membuatnya menjadi pribadi yang selalu bersyukur, bahkan ada satu momen di mana dirinya selalu mendapatkan pertolongan tak terduga. Pernah pada suatu ketika, ia dihadapkan kesulitan saat sang anak membeli sepatu dan diharuskan membayar uang sekolah sebanyak 300.000 rupiah. Saat itu ia hanya pasrah sembari tetap berikhtiar mencari jalan keluar dengan tetap berjualan keliling. Karena tak kunjung mendapat pembeli, cincau yang ia jual mulai rusak. Beruntung, ada seseorang yang ingin membeli es cincaunya tersebut. Hasanuddin pun menolak seraya menjelaskan bahwa barang dagangannya itu telah rusak dan tidak layak dikonsumsi. Sang pembeli pun tetap membeli minuman lainnya yang juga dijual oleh Hasanuddin, yakni es nanas sebanyak 2 bungkus seharga 10.000 rupiah. Tak disangka, sang pembeli kembali memanggil Hasanuddin dan memberinya 300.000 rupiah, jumlah yang selama ini dicarinya untuk sang anak. Ada sebuah kepuasan batin yang membuatnya untuk bersyukur. Saya buka uangnya pas 300.000 rupiah. Ya Allah, saya sedih, Allah itu sering tolong saya.
Allah tolong saya jadi ada uang untuk beli sepatu anak saya. Allah tolong saya terus. Dulu saya dapat gaji 100 juta rupiah, sekarang nilainya dari itu, ucapnya dalam video tersebut. Semoga Hasanuddin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.